Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya baru menyelesaikan sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa, Palestina. Tiba-tiba saya tertarik ketika melihat dan membaca ada sebuah pesan indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita renungkan bersama. Ini pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Hadis Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika manusia wafat, ketika mereka tutup mata, maka terputuslah semuanya. Kecuali kata Nabi ada 3 perkara. 3 ini tidak akan pernah ada kata terputus dan terus akan bersambung dan dinikmati oleh almarhum yang sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Berbahagialah orang-orang yang mengamalkan hartanya untuk kebaikan, karena semakin banyak dia keluarkan untuk Allah, semakin akan membahagiakan hidupnya di dalam kuburnya dan menjadi keberkahan, keselamatan untuknya. Ingat, harta itu sebenarnya milik kita, bukan apa yang ada dalam rekening kita, tapi sebenarnya apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malis saleh lirrajuli saleh. Sebaik-baik harta kalau yang pegang orang saleh. Larinya buat masjid, larinya buat fuqara, larinya buat para yatim, larinya untuk semua kebaikan. Ingat, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdadu. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang engkau sedekahkan di jalan Allah, akan bertambah dan bertambah. Harta kita bisa memuliakan kita ketika kita keluarkan di jalan Allah, tapi sebaliknya harta itu bisa menghinakan kita nanti, bahkan menjadi kebinasaan buat kita ketika kita keluarkan di jalan yang dimurkai Allah. Maka ketika nanti manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar, nanti yang akan ditanya salah satunya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana hartamu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau salurkan. Maka jangan lupa keluarkan harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu berkah di dunia dan bahagia di akhirat. Lalu yang kedua, yang amalan yang akan terus berlanjut dan tidak akan pernah terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Sekarang timbul pertanyaan, apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu? Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah paling tidak menjelaskan ada beberapa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, al-ilmun nafi', kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa ma yuzidu fi khaufika minallahi ta'ala. Adalah ilmu yang ketika engkau pelajari itu menambah rasa takutmu yang begitu dahsyat kepada Allah. Ketahuilah, ketika semakin kau mengejar ilmu, semakin membuat engkau takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang terbaik. Kata ulama, khairu ilmin in kanatil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi rasa takut kepada Allah yang begitu dahsyat. Orang yang ilmunya bermanfaat, dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada pimpinannya, daripada takut kepada penguasanya. Ingat, takut kepada makhluk, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yuzidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Ketika engkau pelajari ilmu itu, akan menambah rasa ingin tahumu tentang semua kejelekan dan aib-aib yang ada pada dirimu. Makin alim dia, makin sibuk mencari keburukan dirinya,
makin tidak punya waktu untuk mencari-cari kejelekan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ciri ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah ma yuzidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika. Makin kau pelajari ilmu itu, makin membakar semangatmu untuk terus mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengejar Allah. Semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terus berkobar dalam jiwa dan ragamu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Lalu amalan yang ketiga, kata Rasul, yang akan terus berlanjut, tidak akan pernah ada kata putus, adalah doa anak yang saleh. Siapakah anak yang saleh itu? Salah satunya adalah, yang pertama tanda-tandanya, anishkurli wali walidek. Dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada ayah ibunya. Dan tidak diterima syukur kita kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ayah ibu yang sudah melahirkan kita. Yang kedua, ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan ayah ibunya. Di dunia, dia tunjukkan akhlak yang mulia. Ketika orang tuanya sudah tutup mata, dia ingat selalu dalam renungan doa-doanya. Anak yang saleh, anak yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan ayah ibunya, perintah itu dalam kebaikan. Masih ingatkah kita dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahnya Ibrahim ingin menyembelih dirinya? Ismail dengan tegar menunjukkan kesolehannya. Dia menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau memang perintah berkurban itu datangnya dari Allah, ayah segerakan lakukan. Potonglah leherku, makin cepat, makin baik. Karena itu ayah akan menggolongkan aku menjadi anak-anak yang bersabar. Mana mungkin jawaban ini keluar dari lisan anak durhaka. Anak yang durhaka, jangankan akan dikorbankan, disuruh beribadah pun kadang-kadang suka melawan. Masih ingat kisah di Mataram? Ramadan beberapa tahun yang lalu, seorang ayah yang saleh membangunkan anak perempuannya, disuruh sholat asar, anak perempuannya marah. Dia ambil pisau, dia tusuk leher ayahnya, lalu seketika ayahnya meninggal dunia. Anak yang saleh akan selalu senantiasa menjadikan ayah ibunya menjadi teman komunikasi yang baik bagi dirinya. Dia lebih bangga curhat kepada ayah ibunya daripada curhat kepada teman-temannya. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 4, idh qala Yusufu, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, kata Nabi Yusuf, aku melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan, ra'aituhum li sajidin. Mereka semua melihatku dan tunduk sujud kepada aku. Apa gerangan ini, wahai ayahku? Inilah gambaran anak yang saleh. Ada apa-apa, curhat, ceritalah terlebih dahulu kepada orang tuamu. Karena itu akan menjadi keberkahan dan penyelamat bagimu. Tapi kalau engkau bercerita, curhat kepada orang-orang selain orang tuamu, maka boleh jadi ceritamu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus beramal, bersedekah jariah, memberikan kita kekuatan untuk terus mencari ilmu dan mengamalkan ilmu serta mensyiarkan ilmunya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah hadirkan kita anak-anak yang saleh yang akan selalu membuat kita tersenyum di dunia dengan akhlaknya dan membuat kita tersenyum di alam barzah dengan kiriman doa dan amal-amal baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.